Di sini saya coba masukkan dulu data geoprocessing-nya, mulai dari batas kabupaten sama batas kecamatan ya. Ini saya mencentang dulu. Oke. Nah, yang pertama mungkin terkait buffer ya, buffer. Nah, di sini kita coba mau nanti itu kan dalam kita menganalisis kerawanan banjir, nanti kita gunakan juga analisis buffer ini gitu. Misalkan jarak sungai ke wilayah permukiman gitu, nanti berapa meter gitu. Jadi dia punya masing-masing skor gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita coba memahami tentang buffering ini dulu. Saya coba buat SAP dulu. SAP ini saya pakai jalan aja, SAP jalan aja ya untuk jalan, SAP jalan. Ini saya pilih. Nah, nanti kita coba contohkan misalkan buffer itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini saya misalkan seperti ini. Nah, ini sebagai contoh. Ini saya save edit, stop. Nah, buffer ini ada di geoprocessing. Teman-teman pilih buffer gitu ya. Nah, sebenarnya buffer ini tuh bukan cuman polyline aja, jadi bisa juga poin gitu ya, dalam bentuk poin. Nah, nanti outputnya seperti ini nanti bisa di-solve gitu. Nah, misalkan di sini saya coba contohkan yang sederhana dulu, yang misalkan jalan gitu ya. Saya inputkan jalannya, contohnya ya. Misalkan di sini saya drag jalan ini ke input feature-nya. Atau bisa teman-teman pilih di sini, pilih jalan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada teman-teman bisa save gitu. Saya save dulu. Sini buffer jalan. Buffer gitu ya. Nah, di sini ada distance-nya, artinya jarak buffering-nya itu berapa sih gitu. Nah, di sini teman-teman pilih satuannya dulu. Kita pakai yang meter ya. Nah, di sini ada linear unit. Jadi buffer itu nanti, misalkan kalau kita taruh 5 meter gitu ya. Artinya dia nanti buffernya itu 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri gitu. Dari sisi jalan yang kita buat itu ya. Nah, misalkan kita coba 10 meter gitu ya, 10 meter. Di sini ada end type opsional nih, kita oke kan aja. Kita biarkan default dulu, kita coba lihat hasilnya dulu ya. Kita coba oke. Nah, di sini masih, nah di sini sudah selesai. Nah, ini kita coba lihat hasilnya. Hasilnya itu berupa poligon. Nah, ini kita coba ubah gradasi warnanya merah. Nah, ini tuh jaraknya 10 meter. Ini saya matikan dulu. Nah, kita coba ukur dulu ya. Distance meter. Nah, 20 meter. Artinya tadi dari garis tengah jalan. Saya naikkan dulu. Garis tengah jalan. Nah, ini tuh jaraknya 10 meter ke kanan, 10 meter ke kiri gitu. Jadi total panjangnya itu 20 meter gitu. Nah, seperti itu. Total lebar bufferingnya itu 20 meter. Karena kita tadi taruh 10 meter ke kanan dan 10 meter ke kiri gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk analisis buffering ya. Buffer gitu. Nah, selanjutnya intersect gitu ya. Nah, intersect ini adalah sebuah tools gitu ya. Misalkan kita mau mengoverlay dua data gitu. Overlay dua data. Nah, di sini saya coba contohkan misalkan dari data batas kabupaten sama batas kecamatan ini. Ini saya coba contohkan.
Nah, nanti misalkan kalau kita overlay 2 data gitu ya, saya overlay 2 data. Data misalkan data batas kecamatan sama batas kabupaten. Misalkan saya overlay nanti, di sini saya coba cek dulu, di field batas kabupaten ini ada apa aja. Nah, di batas kecamatan ini ada apa aja gitu ya. Nah, nanti, fungsinya intersect itu dia akan menggabungkan 2 data ini, yang saling tumpang tindih ini akan digabungkan jadi satu data gitu. Dia nanti mulai dari, atribut-atributnya juga dia akan, eee, disatukan gitu, seperti itu. Nah, mungkin, biar lebih paham tuh kita langsung contohkan nih. Nah, di sini misalkan, saya nggak usah contohkan semua, saya misalkan, pilih yang, untuk Kabupaten Sumbawa aja gitu. Caranya misalkan kalau kita mau analisis yang Sumbawa aja, itu harus kita klik dulu ya, klik dulu. Nah, nanti, eee, yang terseleksi itu adalah yang kita analisis gitu ya. Nah, kalau misalkan mau keseluruhan, teman-teman nggak usah seleksi, langsung aja semuanya. Nah, di sini saya contohkan untuk, yang saya seleksi aja gitu. Nah, lalu kita masuk ke geoprocessing, intersect gitu ya. Kita masukkan datanya, yang pertama data kabupaten sama batas kecamatan gitu ya. Nah, di sini intersect intersect gitu ya. Nah, ini dan yang lainnya tuh biarkan default aja, lalu oke. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi seluruh data yang ada di batas kecamatan dan juga di batas kabupaten itu akan disatukan, ke dalam satu data SAP baru gitu. Kalau kita coba cek, atribut tabelnya, nah ini sudah masuk semua gitu. Mulai dari kabupaten, terus, kecamatannya, sumbernya, yang di mana kalau kita lihat, field di batas kabupaten ini kan cuman kabupaten, luas, ID kabupaten. Nah, kalau kita lihat di batas kecamatan, nah itu ada, batas kecamatannya juga, nama kecamatannya, dan sumbernya. Nah, sehingga dia menggabungkan 2 data tersebut ke dalam satu data yang saling tumpang tindih dan dia juga mengambil seluruh informasi, atributnya seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk intersect, seperti itu. Nah, selanjutnya, clip ya. Nah, ini saya coba contohkan clip. Jadi clip itu adalah, dia memotong data gitu ya. Misalkan, di sini saya mau mengambil data untuk wilayah Kabupaten Sumbawa gitu ya. Jadi saya mau klip data data jadi saya cuman butuh tuh data Kabupaten Sumbawa aja. Saya nggak butuh misalkan, data yang lainnya gitu ya. Jadi saya tinggal klip aja. Nah, jadi tentu kalau kita misalkan mau mengklip itu kan harus ada klip fiturnya. Jadi ada parameter, klipnya gitu kan ya. Nah, jadi di sini saya pilih, parameter klipnya tentu batas Kabupaten Sumbawanya gitu. Batas Kabupaten Sumbawa ini menjadi parameter klipnya gitu. Nah, selanjutnya saya klik dulu, parameter yang menjadi parameter klipnya gitu, pemotongnya gitu ya. Masuk di Go Processing, lalu pilih klip. Nah, input fiturnya itu adalah data yang akan kita mau potong gitu. Nah, input klipnya baru ada klip fiturnya. Data yang akan kita mau potong yaitu di batas kecamatannya gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan, lalu masukkan batas kabupatennya. Batas kabupaten ini adalah klip fiturnya ya. Klip fiturnya yang udah kita klik tadi, yaitu batas Kabupaten Sumbawa gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita, masukkan klip Sumbawa gitu. Kita save, lalu, yang lainnya biarkan default, oke. Nah nah ini sudah terklip gitu ya. Nah, jadi ini khusus untuk, Kabupaten Sumbawa aja. Jadi dia kalau klip ini dia, tidak mengambil datanya juga, hanya mengklip datanya aja gitu. Datanya tetap sama kayak yang di batas kecamatan, seperti itu. Beda tadi sama yang intersect. Intersect ini kan dia mengoverlay 2 data dan mengambil seluruh
informasi yang ada di dua data tersebut, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada union. Nah, union ini fungsinya itu untuk sama kayak intersect, cuman union itu lebih ke menggabungkan data ya baik di luar areanya dia maupun di dalam areanya dia itu digabungkan jadi satu gitu. Nah, ini misalkan saya contohkan saya mau menggabungkan data klip Sumbawa ini dengan batas kabupaten. Nah, ini kan jadi yang di luar batas Kabupaten Sumbawa ini kan belum ada nih batas kecamatannya. Nah, itu nanti dia akan tergabungkan semua gitu data-data ini menjadi satu data gitu. Ini contohnya kalau union itu dia menggabungkan seluruh data gitu. Kalau intersect tadi dia hanya yang bertampalan aja yang apa? Yang digabungkan gitu. Nah, kalau misalkan ada data di luar dari ini, di luar dari data, ini saya coba contohkan langsung ya biar lebih paham. Nah, misalkan saya mau union nih. Union data klip Sumbawa dengan batas kabupatennya. Saya masukkan. Bebas sih yang mana mau di atas, mana yang mau di bawah nih. Sama batas kabupaten. Sebenarnya ini bisa banyak data ya. Bisa banyak data. Misalkan data penggunaan lahan gitu ditambahin di sini data jenis geologi, jenis apa. Nah, itu bisa banyak data gitu. Misal union gitu ya. Nah, nanti saya akan melihatkan bagaimana perbedaan penggunaan union dengan intersect gitu. Nah, ini adalah hasil union yang dimana di sini tadi untuk batas kecamatannya yang untuk khusus untuk Kabupaten Sumbawa itu ada ya, ada tertampil di union ini dan yang lainnya itu enggak ada. Karena tadi kita masukkan data klip kecamatan, batas kecamatan yang ada di Sumbawa ini. Nah, itu kalau kita lihat atribut tabelnya, yang hanya ada batas kecamatan hanya yang ada di Kabupaten Sumbawa. Karena data yang kita masukkan itu khusus untuk yang di Kabupaten Sumbawa. Nah, yang lainnya kan kita tidak masukkan. Nah, selanjutnya saya mau coba contohkan untuk yang misalkan intersect tadi gitu ya. Nah, intersect itu adalah khusus untuk data yang saling bertampalan aja. Jadi nanti kalau misalkan ada data di luar dari Kabupaten Sumbawa ini, itu dia tidak saling tidak menjadi satu save file kayak union ini. Nah, seperti saya contohkan lagi ya untuk intersect. Ini saya masukkan datanya klip Sumbawa dengan batas kabupaten gitu. Intersect lagi. Ini saya save. Oke. Nah, ini adalah hasil intersect-nya. Jadi intersect itu hanya data-data yang saling bertampalan. Jadi kalau ada data yang di luar dari data yang tidak saling bertampalan akan terhapus gitu. Nah, beda sama union. Union tuh baik di yang bertampalan maupun tidak tetap akan tergabungkan menjadi data save file baru gitu. Jadi satu kesatuan data SAP baru gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada merge nih. Nah, merge itu dia menggabungkan data menjadi menyederhanakan lah gitu. Ibaratnya itu menyederhanakan data gitu. Misalkan di sini ada data batas kecamatan gitu ya. Nah, data batas kecamatan ini saya mau rubah biar jadi data batas kabupaten gitu. Nah, kita lakukan merge, insert, geoprocessing, merge, kita masukkan ini datanya. Nah, di sini kita tinggal merge gitu ya. Save. Nah, di sini field map-nya ini opsional aja, nggak usah kita pilih, langsung oke. Oh, sorry, harus dipilih berarti. Berarti coba kita ulang lagi, kita merge, kita masukkan datanya, lalu kita save.
Nah, di sini kita pilih, misalkan harus dipilih eh, berdasarkan kabupaten gitu ya. Merge, bentar, oke, kita coba, oke. Kayaknya kita merge ini kita pakai yang di start editnya aja. Di sini kurang eh, ini ya, tidak ada pilihan field mana yang akan dijadikan parameter sehingga dia tidak bisa menyatu gitu. Nah, merge ini fungsinya sama kayak yang di start editing ini di sini. Kita coba start edit, kita pilih intersect dua ini. Nah, lalu eh, kita blok semuanya sehingga data batas kecamatan ini menjadi data batas kabupaten gitu ya. Kita pilih merge seperti itu. Lalu kita pilih parameternya. Nah, di sini bisa kita pilih parameternya ya, sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan gitu. Nah, ini kita pilih sembarang aja, tinggal di oke. Nah, ini sudah jadi batas eh, apa? Batas kabupaten gitu. Yang tadinya batas kecamatan menjadi batas Kabupaten Sumbawa gitu ya. Nah, tapi untuk atribut tabelnya, nah itu perlu disesuaikan lagi. Nah, itu eh, adalah kekurangannya dari merge ini gitu. Seperti itu. Karena dia akan memilih parameter yang kita klik itu menjadi data atribut tabelnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada dissolve. Nah, dissolve ini sebenarnya untuk menyederhanakan sebenarnya. Misalkan kalau kita punya data penggunaan lahan gitu ya, yang banyak. Nah, ini saya coba contohkan untuk data penggunaan lahan gitu ya. Misalkan saya pakai data yang bahan tematik aja, data analisis, misalkan yang penggunaan lahan ini. Saya coba cek, oh ini sudah di dissolve ya. Saya coba cari dulu data yang lain mungkin, biar eh, ini saya coba cari data yang lain ya. Misalkan eh, penggunaan lahan ya. Lainnya mana nih? Atau saya pakai yang pertanian aja. Oh, datanya banyak banget. Nah, kita coba lihat dulu open attribute table-nya. Oh, ini sudah disederhanain. Bentar, saya coba cari. Nah, ini tutupan lahan gitu ya. Nah, ini kita coba open attribute table-nya. Nah, di sini kan belum tersederhanakan nih. Jadi masih dissolve itu adalah fungsinya untuk menyederhanakan. Jadi nanti fitur yang ada di sini itu tergabung menjadi satu fitur yang sama berdasarkan penamaannya gitu. Jadi misalkan di sini hamparan pasir ini kan fiturnya banyak nih. Nah, jadi dia nanti terjoin jadi satu fitur gitu berdasarkan penamaan yang sama gitu. Nah, itu fungsinya dissolve. Nah, ini saya masuk ke geoprocessing, lalu pilih dissolve. Kita masukkan datanya, input fiturnya, lalu kita pilih penyimpanan, solve gitu ya, save. Nah, di sini kita pilih parameternya. Parameter yang tadi itu adalah di field KPL ini ya, untuk penamaan penggunaan lahannya gitu. Nah, ini kita pilih aja KPL. Lalu tinggal di yang lainnya ini opsional, tinggal dibiarkan aja. Lalu oke. Okay. Nah, ini kita melakukan dissolve.
Ini agak lama mungkin karena datanya banyak. Nah, nanti setelah di-solve baru kita coba contohkan untuk iris dan identity gitu ya. Itu seperti apa tuh? Nanti coba kita lihat fungsinya apa. Nah, ini udah selesai kayaknya. Nah, ya. Sudah selesai ya. Nah, ini coba kita open attribute table. Kita lihat datanya. Nah, ini sudah tersederhanakan gitu datanya. Jadi ada bandara, danau, dan lain sebagainya. Jadi dia eh, penamaannya itu berdasarkan parameter penggunaan lahannya. Jadi dia disederhanakan gitu. Jadi satu filter aja gitu dari masing-masing jenis penggunaan lahan seperti itu. Nah, itu fungsinya kita melakukan di solve seperti itu. Nah, ini ada iris. Sebenarnya di sini tidak ada ya. Karena untuk geoprocessing yang iris itu ada di Art Toolbox. Jadi kita pilih yang overlay ini. Nah, ini iris. Nah, di sini kan ada yang lain-lainnya ya. Nah, ini kita contohkan yang iris. Nah, fungsi iris itu adalah fungsi menghapus sebenarnya. Jadi misalkan contohnya ya, misalkan di sini ada data yang akan kita mau hapus, misalkan jadi, nah ini misalkan kita mau hapus data Kabupaten Sumbawanya gitu. Nah, jadi nanti data yang di atas ini itu menjadi parameter irisnya gitu ya. Jadi yang dihapus nanti data yang di bawah ini gitu. Nah, apa sih fungsi iris ini sebenarnya? Fungsi iris itu sebenarnya untuk kontrol quality sebenarnya, quality control dalam data sebenarnya. Misalkan kalau kita ingin mengecek keaslian sebuah data, misalkan kita bagikan data nih, data penggunaan lahan gitu misalkan. Nah, kita mau data itu tuh nggak boleh dikurangin atau ditambahin. Nah, jadi kita coba cek sama data yang aslinya. Nah, itu fungsi iris apakah ada data yang ditambahin atau dikurangin. Nah, itu terlihat dari kalau kita menggunakan fitur iris ini seperti itu. Nah, ini kita coba contohkan aja ya. Nah, ini kita klik. Nah, inputnya ini berarti datanya gitu ya. Data yang akan kita mau hapus gitu. Data yang akan kita mau hapus itu yang di bawah ini, data di bawahnya itu yang union ini. Dan intersect ini data yang di atasnya tadi, iris fiturnya. Sorry kebalik. Data data inputnya itu yang union yang di bawah dan iris fiturnya itu intersect yang di atas ini ya. Nah, seperti itu. Ini kita coba eh, lakukan penyimpanan. Tinggal oke. Nah, nanti data yang di tengah itu bolong gitu. Yang di Kabupaten Sumbawa itu bolong gitu. Nah, seperti itu. Artinya data-data yang menjadi indikator iris itu kan tadi yang intersect 2 ini kan. Nah, itu yang menjadi eh, parameter data penghapusnya gitu. Seperti itu. Nah, lalu lanjut ke identity. Nah, ini identity ini sangat berfungsi sekali ya. Nah, identity ini tuh dia sebenarnya tidak dia mengadopsi data gitu. Jadi misalkan studi kasusnya tuh gini, kita mau data penggunaan lahan ini tuh eh, ada nama kabupatennya gitu. Jadi di mana sih sebaran-sebaran dari hamparan pasir ini gitu. Jadi dia ada kita mau ketahui nanti berdasarkan nanti kabupatennya gitu ya. Nah, itu bisa kita adopsi, kita masukkan data batasnya. Tadi data batas kita pakai yang batas kabupaten ya. Nah, nanti ini kita masukkan kedua data ini batas kabupaten dan juga eh, penutupan lahan ini sehingga nanti di penutupan lahan ini terlihat di sebarannya di kabupaten mana aja gitu ya. Dan dia tidak merubah geometrinya. Jadi geometrinya akan tetap seperti ini gitu.
seperti itu. Jadi dia hanya mengadopsi field-nya aja. Kita coba identity, kita masukkan, input-nya. Input-nya itu adalah, penutupan lahan. Penutupan lahan dan identity feature-nya atau yang akan kita mau ambil datanya itu adalah batas kabupaten, sehingga nanti terintegrasikan ke dalam, data tutupan lahan gitu ya. Nah, ini kita save, kita tulis saja identity gitu ya. Kita coba, lihat hasilnya. Oke. Nah, ini karena datanya banyak, jadi memang, membutuhkan waktu gitu ya dalam menganalisis processing step-nya. Nah, mungkin nanti geoprocessing tool sampai situ, baru nanti kita masuk ke materi, analisis tematiknya.